Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha كما أمرنا تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah pengajian Ahad yang sama-sama kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena kita masih diperkenankan bisa hadir dalam majelis kebaikan, yang mudah-mudahan dengan majelis ini menjadi wasilah kita dicatat sebagai hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, hingga seluruh umatnya yang kita sangat berharap kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan subuh ini kita mau coba sedikit membahas mengenai afdalul ibadah, yang paling utama dari ibadah-ibadah yang ada di syariat Islam, yakni as-shalah. Insyaallah saya yakin para bapak ibu sekalian sudah paham, cuman barangkali ada yang belum paham mengenai rukun-rukun sholat. Kita coba sedikit bahas. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu sangat luas. Di antaranya mengenai sholat pun ternyata sangat luas. Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Masalahnya kita bukan para sahabat. Dan masalahnya pada zaman Nabi tidak ada video recording yang bisa kita melihat bagaimana Nabi sholat. Tidak ada rekaman. Makanya rekaman yang bisa kita peroleh dari bagaimana gerak-gerik sholat Nabi, yaitu dari para sahabat, kemudian diturunkan kepada tabi'in, tabi'in, ulama salaf, barulah nyampe ke kita. Makanya ada madhabu ilahi. Madhab itu yang menjadi rujukan pemahaman bagaimana cara sholat Nabi. Tentu tidak sembarang orang bisa membuat madhab sendiri. Kita mengenal ada madhab yang 4, yakni madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi kalau ada orang sekarang bikin madhab, ya bangga saja. Cuman apakah itu akan diakui, itu sangat susah untuk diakui. Makanya ada tiba-tiba madhab Bung Karno kan aneh misalkan ya. Insya Allah kalau kita mengikut ke madhab yang 4 ini, otoritasnya terjamin, sangat bisa dipertanggungjawabkan. Dan di Indonesia, sebagian besar Asia Tenggara, Mesir,
India juga ada, hampir semua rata-rata kebanyakan Asy-Syafi'i. Ada yang kita mau coba bahas, tentu para bapak ini bukan menjadi hal yang rujukan paling benar, yang lain paling salah, tidak seperti itu. Jadi kalau ada perbedaan di antara para ulama itu sangat wajar. Hatta di mazhab Syafi'i pun ada perbedaan. Yang kita akan coba sedikit bahas mengenai rukun sholat itu. Kalau di mazhab Syafi'i, kitab-kitabnya itu yang terkenal, misalkan kitab Takrib karangan Imam Abu Syuja. Beliau lahir sekitar 400 Hijriahan, wafat 500 Hijriahan. Kemudian disyarahi oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, orang Palestina, dengan Fathul Qoribnya. Beliau pun pernah berguru ke Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria pun punya Fathul Wahhab. Syekh Zakaria Al-Ansari ini muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari dengan Fathul Barinya. Terus terkenal Pak itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang paling terakhir diantaranya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana Imam Ibnu Hajar ini muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari, dan Syekh Zakaria Al-Ansari adalah muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab beliau, insya Allah sanadnya jelas Pak. Bukan ecek cenah, bukan menang googling di mana gitu, tapi dari ulama-ulama yang diakui otorisasinya dalam mengarang fikih syariah. Yang kita coba sedikit bahas masalah dari kitab Fathul Mu'in. Perbedaannya dengan Fathul Qorib tidak terlalu banyak. Dengan kitab Safinah juga karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami juga tidak terlalu banyak. Mirip-mirip. Dari kitab Fathul Mu'in, rukun sholat itu kata beliau ada 14. Ada 14. Kalau dari kitab Fathul Qorib itu ada 18. Dari Safinah ada 17. Tapi sebetulnya tidak terlalu beda jauh. 14 dengan 17 ini sama. Samanya di mana? Yang 17 Safinah itu dia menjadikan rukun tumaninah ada 4. Ruku, kemudian tumaninah 1 tumaninahnya, i'tidal, kemudian tumaninah 2 tumaninahnya. Jadi tumaninahnya dijadikan 4. Tetapi kalau di kitab Fathul Mu'in, tumaninahnya dijadikan 1. Tumaninah fi kulli mawdi'ihi, dari setiap tempatnya, yaitu tumaninah ketika ruku, tumaninah ketika i'tidal, dan selanjutnya. Adapun yang 18 ini Fathul Qorib, dia ada penambahan niatu khurujis sholat, ada niat mau keluar sholat katanya. Itu di kitab Fathul Mu'in atau Lapis Safinah tidak dimasukkan. Tapi ala kulli hal itu sama, semuanya sama. Mari kita coba sedikit bahas ya. Jadi kalau kita ditanya rukun Islam berapa? 5. Pada apal biasanya. Rukun iman berapa? 6. Pas ditanya syariat Islam yang pertama sholat, rukun wudhu berapa? Biasanya rada uga-uga gitu. Ditanya rukun wudhu. Rukun sholat, komodei biasanya. Bikin bingung lagi. Yang tahu sholat itu pokoknya mah berdiri, takbir, baca Fatihah, surat, kemudian ruku, dan selanjutnya. Tetapi Bapak Ibu, dalam kitab Fathul Mu'in misalkan diketerangkan faslun fi sifatis shalah. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin langkah. Faslun fi sifatis shalah. Pasal mengenai sifat-sifat salat. Arkanus sholati ay rukun ari kalau adapun rukun-rukunnya salat.
Kata beliau, atau yang dimaksud rukun itu yang wajib. Jadi kalau rukun ini tidak dikerjakan Bapak Ibu, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Ai furuduha, yaitu fardu sholat. Kata Syekh Zainuddin Al-Bari, arba'ata asyara, ada 14. Bija'ali tuma'ninati fi mahalliha ruknan wahidan, dengan menjadikan tuma'ninah di setiap tempatnya satu rukun saja. Satu rukun tuma'ninah. Ahaduha, yang pertama dari rukun-rukun sholat yang wajib ada. Kalau tidak ada berarti tidak sah sholatnya. Kata beliau, dan ini sama di semua kitabnya tadi, niyatun, yaitu niat. Harus niat, Pak. Apa yang dimaksud dengan niat? Wahia, yaitu al-qasdu bil qalbi, menyengaja di dalam hati. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati, Pak. Adapun mengucapkan niat itu mah sunnah. An-nutqu bin niyati sunnah. Melafazkan niat itu sunnah. Jadi badai mengucapkan usolli atau napi itu masalah, Pak. Yang penting dalam hatinya ada garantis untuk niat sholat, gitu ya. Cuman kata beliau, ada kewajiban dalam niat itu, apa yang harus masuk. Fatajibu fiha, maka wajib di dalam niat qasdu fi'liha, itu menyebutkan maksud pekerjaannya apa. Misalkan kalau saum, nawaitu sauma, berniat aku saum. Kalau sholat misalkan usolli, niat aku sholat. Itu pertama, wajib menyebutkan qasdu fi'al, maksud pekerjaannya apa, wa ta'yinuha, dan menyebutkan jenis sholatnya apa, wa niyatu fardin fihi, dan niat kefarduannya. Katanya untuk sholat fardu, Pak, syaratnya ada 3. Contohnya di sini disebutkan seperti usolli fardu zuhri, niat aku sholat wajib zuhur, niat sholat wajib zuhur, tercekap niat sholat zuhur tercekap. Kada usolli fardu zuhri, itu minimal itu. Adapun menyebutkan atau menyebutkan bilangan adad rakaat, misalkan rakaataini, kemudian istiqbalul kiblati, mustaqbilal kiblat, itu mah sunnah. Yang wajib itu usolli fardhu zuhri, seperti itu. Dan itu wajibnya itu digerantaskan dalam hati, Pak, bukan diucapkan. Diucapkan jadi sunnah. Itu yang pertama. Kalau di kitabnya panjang, Pak, soalnya juga, tapi kita persingkat saja ya. Yang kedua dari rukun sholat adalah takbiratul ihram, takbirut taharrumin. Takbiratul ihram itu salah satu rukun qauli, Pak, bukan rukun fi'li. Jadi yang jadi rukun itu bukan ngangkat tangannya, tetapi ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, tadi ketika niat yang tadi usolli fardhu zuhri, itu gerentes di dalam hatinya itu harus bareng ketika Allahu Akbar. Allahu Akbar dalam hati, usolli fardhu zuhri, khalas cekap. Ngan untuk memudahkan bahasa hati, makanya diucapkan sebelum takbir. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, misalkan Allahu Akbar. Ketika Allah sampai bar dalam hati, usolli fardhu zuhri. Kalau dipanjangkeun mah enggak sae, gitu ya. Tapi minimal usolli fardhu. Jadi yang kedua rukun sholat apa, Pak? Takbiratul ihram.
Wasaniha takwiru taharumin. Karena ada hadisnya, disebutlah hadisnya di sini banyak ya. Ada hadisnya. Makrunan bihi an-niyatu, bareng eta takbir dengan niatna. Dan kecapnya harus wa ta'ayyanu Allahu akbar. Tekenging digentosku Ar-Rahmanu akbar misalkan tekenging. Tapi Allahu akbar. Nah, di Sapinah dijelaskan malah tekenging a nate dipanjangkeun Allahu akbar tekenging. Tapi kedah Allahu akbar. Karena upami a na dipanjangkeun jadi istifham. Jadi lain Allah nu maha besar. Upami Allahu akbar jadi apakah Allah maha besar? Tak itu bahayana. Upami Allahu akbar. Tapi kedah Allahu akbar. Itu takbiratul ihram. Tapi kadang lafaz jalalahnya itu panjang, Pak. Itu 2 harokat. Allahu akbar. Kenging itu, Pak. Kenging tapi aya batasna sauna. Batasna teh sab'a alifan. 7 alif atau nanti 14 harkat. Batasna teh. Jadi tong pedah kenging panjang-panjang we Pak sampai 1 menit teh kenging. Maksimal 7 alif atau nanti 14 ya. Nukatilu naon Pak? Rukun salat. Nah, biasanya sok salah nukatilu biasanya. Nukatilu ternyata sebelum Al-Fatihah tapi qiyamun ala qadirin. Berdiri bagi yang mampu tapi fil fardi dalam salat fardu. Jadi pamit salat farduna, salat farduna Bapak Ibu wajib berdiri bagi yang mampu. Tapi di sholat sunat meskipun mampu boleh duduk, boleh duduk. Tapi ketika sholat fardu harus berdiri. Qiyamun ala qadirin fil fardi ya. Tapi dalam sholat fardu. Orang teraskeun nu kaopat. Nah, namanya Al-Fatihah. Yang keempat dari rukun sholat yakni bacaan Al-Fatihah, dan kalau dalam mazhab Syafi'i termasuk basmalah. Basmalah dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim sampai seterusnya ya. Saur Zaidun Al-Bari wa qira'atu Fatihatin kulla raq'atin, di setiap rakaatnya. Jadi tercekap rakaat pertama hungkul, tapi semua rakaat harus baca Fatihah. Illa raq'ata masbukin, kajabi rakaatna masbuk. Misalkan orang telat, Pak. Orang telat ke masjid, kemudian orang mendapati imam teh nuju baca surat, dan suratnya surat kulhu, dan itu pun ayat terakhir. Alam yakul lahu kufuwan ahad. Kiten cekap tuh orang baca Al-Fatihah Pak, tercekap. Maka bagi masbuk tidak wajib untuk baca Al-Fatihah. Dia ikut ruku bersama imam dan dia dapat 1 rakaat. Gitu ya. Illa rakaata masbukin ya. Kajabi rakaata masbuk yang dijelaskan di kitab Fathul Mu'in. Illa raq'ata masbuqin fala tajibu alaihi fiha haitsu lam yudrik zamanan yasa'u al-fatihata min qiyamil imam. Selagi dia tidak mendapati waktu yang cukup untuk dia membaca Al-Fatihah ketika imam berdiri gitu ya. Lamun teu aya waktu dicekap ya enggak usah baca Al-Fatihah. Takbiratul ihram kemudian tidak cukup langsung ikut ruku. Dan itu dihitung 1 rakaat ya. Salajengna diterangkan di sini harus memperhatikan di Al-Fatihah itu baca basmalahna, kemudian tasydidna ya. Iyyaka sanes iyyaka kade bahayanya. Iyyaka ka Allah na'budu kami menyembah. Tapi umpama iyyaka naon Pak? Iyyaka. Oh, jadi ka matahari kami menyembah, bahaya.
pertama maknana salah, nu kadua menghilangkan satu huruf dari Al-Fatihah itu bisa membatalkan atau ya tidak sah Al-Fatihah. Jadi tasdid itu seperti double hurufnya. Jadi kalau tidak didobalkan itu berkurang huruf Al-Fatihah. Harus memperhatikan tasdidnya, kemudian huruf-hurufnya, makharijul hurufnya ya. Salajana nu kalima naon Pak? Nah, yang kelima adalah ruku ya. Yang kelima adalah ruku. Ruku dengan tata cara yang mungkin kita semua tahu, bin hinain dengan merunduk, bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi, sekiranya sampai rohatahu bagian telapak tangan yang selain jari-jari, rohatahu itu ini ma'ada asabihi, yang selain jari-jari. Jadi kalau misalkan yang nempelnya jari-jari itu tidak cekap katanya. Harus ininya nyampe ke dua lututnya ya. Dan yang jadi rukun adalah gerakan rukunya, bukan bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jadi ya, yang jadi rukun adalah merunduknya dengan sekiranya sampai rohatahu, yaitu ke kedua lututnya. Yeah. Sunnah wa sunnah, dan sunnah ketika ruku taswiyatun, yaitu mensejajarkan zohrin wa unuqin. Zohrin itu naon Pak? Tonggongna sareng leherna, sunnah dijajarkan lurus wa akhdhu rukbatayhi bikaffaihi, dan memegang lututnya dengan telapak tangannya, yaitu pakai tadi di rohatahu. Wa qawlu, dan perkataan dari rukunya di sini dijelaskan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salasan, 3 kali. Kita tidak akan membahas yang sunnahnya karena sunnahnya sangat banyak ya. Itu yang ke-5 Pak ya. Nah, yang ke-6 apa Pak? I'tidalun ya. Yang ke-6 adalah i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku. Bangun dari ruku atau berdiri dari ruku ke tempat semula sebelum dia ruku. Jadi kalau ada orang sholat berdiri kemudian ruku, maka i'tidalnya harus berdiri. Tapi kalau ada orang misalkan dia tidak kuat berdiri, duduk. Tapi kalau ruku dia kuat. Jadi dia sholat duduk, kemudian ruku Pak. I'tidalnya itu bukan berdiri tapi balik ruku. Balik duduk. Jadi ada jalmi bisanya itu duduk. Tapi ketika ruku dia kuat. Maka i'tidalnya itu bukan berdiri tapi kembali duduk. Posisi sebelum ruku. Itu namanya i'tidal, ya. I'tidal. Nah, di sini ada, kalau keterangan di sini wa yusannu ayyaqula fi rab'ihi minar ruku, dan disunahkan mengucapkan ketika berdiri dari ruku bukan zikrul intiqalatnya, bukan Allahu Akbar, tapi apa Pak? Sami'allahu liman hamidah ya. Cuman di sini ada perbedaan Pak. Kalau yang kita dengar biasanya yang ngucapin sami'allahu liman hamidah itu imam. Makmum biasanya langsung Rabbana walakal hamd. Nah, saya belum menemukan ya, mungkin nanti Bapak ada yang tahu bisa dijelaskan kenapa makmum harus Rabbana walakal hamd. Kalau di sini disebutkan
Wa yusannu ayyaqula fi raq'ihi minar ruku'i, dan disunahkan mengucapkan di dalam ruku, dia dalam berdiri dari atau mengangkat dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Wal jahru bihi, dan mengeraskan itu ucapan li imamin wa muballighin, bagi imam dan bagi muballigh. Muballigh itu yang jadi Bilal gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan di Masjid Haram ayat gitu ya. Nah, eta kangge mubalighin pun sunah nanti mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sanes langsung Rabbana walakal hamd. Pamitina kitab ieu ya. Tapi kangge anu munfarid, kemudian selain imam, maka bagi dia cukup sama-sama Allahu liman hamidah, tapi disirkan. Kalau di dalam kitab ini, Pak ya. Nah, dalam kitab ini. Adapun baca Rabbana lakal hamdu, keterangannya itu harus ba'da intisobin, ketika sudah tegak lagi baru Rabbana lakal hamdu. Kalau mau juga ketika sami Allahu liman hamidah, kita tidak menyebutkan sami Allahu liman hamidah, tapi ketika berdiri baru Rabbana lakal hamdu. Karena tidak ada zikir intikolatnya itu dari dari ruku ke itidal sami Rabbana lakal hamdu, nggak ada. Zikir intikolat itu zikir setiap pergerakan, Pak. Ketika kita dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar. Ketika ruku mau sujud, Allahu Akbar. Ketika sujud mau duduk, Allahu Akbar. Ketika berdiri dari tasyahud awal kepada berdiri lagi, Allahu Akbar. Kecuali ruku. Ruku ke itidal sami Allahu liman hamidah. Cuman itu, nggak ada zikir intikolat Rabbana lakal hamdu. Adapun Rabbana lakal hamdu dibaca ba'da intisobin, setelah lurus berdirinya lagi baru Rabbana lakal hamdu. Atau ala kulli hal, mungkin nanti ada dalil kenapa dari ruku Rabbana lakal hamdu. Kalau dari sini sih tidak ada ya. Adapun bacaan Rabbana lakal hamdu itu sunnah ya. Kalau di mazhab Syafi'i ada kunut subuh ya, subuh, dan itu hukumnya sunnah juga ya, sunnah juga. Kita terusin Pak, yang ke-7 ya. Nah, yang ke-7 dari rukun sholat adalah sujud. Sujud yang dua ya, sujud pertama, sujud kedua itu dianggap satu sujudnya ya, maksudnya dianggap satu rukun, yaitu sujud. Yang ke wasabi'uha, yang ke-7 dari rukun salat, wasujudun marrataini ala ghairi mahmulin. Kata beliau, sujud yang dua di atas sesuatu yang dia tidak bawa. Dia tidak bawa. Maksud dia tidak bawa itu gini, Pak. Sujud itu kalau ada kita sujud di atas sesuatu yang menempel dengan dia, di atas sesuatu yang menempel dengan dia, maka tidak sah sujudnya. Contoh misalkan kopiah menutupi jabahnya, dahinya, nah, tarangnya, atau sorban panjang kita misalkan, sorban itu panjang Pak, jika wali lah gitunya, nah, didiekeun gitu, nempel. Dan si sorban ini ikut dengan dia bergerak, maka tidak sah sujud. Ghairi mahmulin. Jadi yang selain yang dia bawa gitu. Adapun sorbannya disimpan di bawah, itu biasa-biasa saja, aman-aman saja. Atau kopiahna ge henteu diangge, itu masalah. Ya. Tapi kalau kopiah itu bergerak dengan dia ikut bergerak, ya, maka itu bisa membatalkan sujudnya ya. Katanya biwad'i, dengan tata cara sujud itu dengan meletakkan ba'di jabhatin, sebagian dahinya ya, sebagian dahinya
Bikashfin, keadaannya terbuka, kenging tertutup. Aya kopiahna duka orang Pakistan atau nabi India. Jadi si pecina teh kieu Pak, tapi dicowak di dia. Dicowakin, aya ada gitu. Jangan Pak Edi gitu, tapi dicowak gitu Pak. Gitunya, aya gitu. Ya. Kemudian watahamulin warukbataihi, katanya si jabahan teh rada ditekan ya. Si ta'ana teh rada ditekan sedikit ya. Kemudian selain dahi, kedua lutut Pak, kedua lutut. Kemudian wabatni kafaihi, dan bagian perut dari telapak tangan Pak ini. Jadi tekengin kieu, mun kieu teh sah kaki. Ya. Kemudian kaki, dan kaki ini katanya wa asabi qadamaihi, dan dari jari kakinya. Jari kaki yang mana Pak? Nah, jari kaki itu maksudnya itu adalah wa ba'du batni asabi qadamaihi, yaitu bagian perut jari telapak. Perut jari kaki, afwan. Kalau jari kaki betul ini dari bawahnya ya. Ini perut jari kaki, ini punggung jari kaki. Jadi yang nempel itu harus perutnya gini. Tekenging sujud teh kieu Pak. Mun kieu teu sah. Jadi kalau kieu kaki nanya kedah kieu. Jadi si jari-jari ini perut jarina nempel ke bawah. Kemudian arah jari ini mengarah ke kiblat. Yang tidak boleh kieu kebalik, sok aya kieu. Nah, kalau alasannya karena sakit boleh. Tapi kalau tahu bahwa sunnahnya begini dia gini, itu bisa membatalkannya. Kalau tidak tahu tidak jadi problemnya. Jadi yang nempel itu perut jari kakinya. Perut ini perut jari, ini punggung jari. Makanya sok ditilepkeun gitu ya. Ditilepkeun. Jerokna laras. Jadi kalau bahasa Arab itu mirip dengan bahasa Sunda sebetulnya. Beteung, butun, nah, butun ya. Eta beteungna perutna gitu ya. Mohon. Adapun hidung, kumaha hukumna apa hidung? Hidung mah sunnah. Sunnah nempelkeun hidung karena tempat sujud. Jadi yang anggota sujud itu ada 7. Pertama dahi, kemudian telapak tangan, kemudian 2 lutut, kemudian perut jari kaki. Perut jari kaki. Afdolna sadayana apa? Dimulai jempol sampai cingir. Afdolna. Anu pamit tiasa hiji ge jadi. Nah, hiji ge jadi katanya. Anu kadalapan naon Pak? Anu kadalapan wa julusun bainahuma. Nu kadalapan teh duduk di antara 2 sujud. Nah, adapun doana eta mah sunnah. Rabbi fili warhamni wajib sunnah eta apa? Mun teu apal sah salatna tetep. Ya. Yang jadi rukun itu gerakan. Nah, orang teraskeun heula nu kadalapan eta, nu kasalapan naon Pak? Tumakninah, betul. Tumakninah dalam mana? Dalam 4 tempat. Tumakninah ketika ruku, tumakninah ketika i'tidal, tumakninah ketika sujud, dan tumakninah ketika duduk di antara 2 sujud. Itu tempat tumakninah. Sabaraha lami tumakninah? 1 menit, 2 menit. Nah, ternyata tumakninah itu tidak panjang-panjang, Pak. Biqadri lafzi subhanallah, sekedar ucapan subhanallah, mungkin 5 detik 10 detik tumaninah. Jadi ketika ruku harus tumaninah, minimal eta bacaan subhanallah. Makanya sunnahna subhana rabbiyal azim wa bihamdi, pasti eta mah tumaninah. Nunamina tumaninah itu sukunun ba'da harokatin, yaitu berdiri sejenak, berdiam sejenak setelah pergerakan sempurna. Jadi orang pamit dari berdiri, kemudian ruku, dan rukunya sudah sempurna, kita diam sejenak. Sekedar ucapan subhanallah. Kita terus tumaninah.
Ya tamtos lebih bagus semua baca sunnahna dibaca sadayana. Subhanallahil azim wa bihamdihi 3 kali. Kemudian tambahan subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli maka saya. Ngan maksimalna subhanallah saurang 11 kali maksimalna teh kenging langkung ti 11. Eta nu ka-8 tumaknina, nu ka-10 naon Pak? Anu ka-10 tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Aya nu nyebutkeun duduk tasyahud heula. Jadi kalau tasyahud mah Pak, nya dudukna, nya bacaanna jadi rukun. Ya duduknya, ya bacaannya jadi rukun. Nah, kalau di sini disebutkan yang ke-10 itu wa tasyahudun akhirun, tasyahud akhir wa aqalluhu dan bacaan minimalnya at-tahiyatu lillah ila akhir. Urang mah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu sampai mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai dinya. Baca eta teh wajib Pak. Mun teu apal kudu ngapalkeun. Gitu ya. Nah. Kemudian yang ke-11 di kitab ini wa salatun ala nabi. Setelah tasyahud yang ke-11 sholawat atas nabi. Jadi kalau kita rukunya bagus, bacaan Fatihahnya bagus, sujudnya bagus, tapi tidak bersolawat kepada Nabi, maka tidak sah sholatnya. Allahumma sholli. Minimal bacaannya, minimal katanya ya, minimal. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakitu cekap, mun teu apal. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa sunnah fi akhirin, dan sunat setelah baca itu teh sholawat kepada keluarga Nabi. Jadi sholawat wala ali nama sunat sebetulnya. Yang rukunnya Allahumma sholli ala Muhammad. Mau pakai sayyidina itu masalah sami wae. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad itu lengkap saya gitu ya. Tapi minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian yang ke berapa? 12 dudukna wa qu'udun lahuma, dan duduk ketika baca tasawuf dan sholawat sauna teh gitu. Jadi teu sah upami baca sholawat sareng tasawufna nuju sujud misalkan. Nuju berdiri, nuju ruku teu sah, kedah duduk. Dan dudukna kumaha Pak? Yang disunahkan duduknya tawarruk. Sunnah di tasyahud akhir mah dudukna tawarruk. Tawarruk itu tangannya itu sama dengan tasyahud awal. Wa wada'u yadaihi fi tasyahudaihi, dan meletakkan kedua tangannya di dalam dua tasyahud baik awal maupun akhir. Ala tarafi rukbatahi, di ujung dari lututnya. Nasyiron asabi'a yusrahu, untuk tangan kiri dibukakan ya nu kirina, wa qabidun yumnahu, tapi nu kanan mah dikepeul, katanya dikepeul. Illa al musabbihata, kecuali curugna, jadi upami tasawuf mah pasauna pamitina kitab ieu bade tasawuf awal tapi akhir, yang kiri dibuka kieu, yang kanan mah tos di kieu Pak, dikepeul semuana kecuali curug. Jadi kieu dari awal teh kieu. Sanes kieu heula. Dari awal teh kieu. Wa raf'uha, dan mengangkat eta haknya eta musabbihah, dan curug yang tidak dikepeul tadi katanya Pak diangkat ketika kapan Pak? Rata-rata pas syahadat. Tapi mun dibaca mah sanes pas syahadat. Leres pas syahadat tapi pas tengah-tengahna. Warabuha inda ketika illallah. Nah, ketika illallah namanya diangkat. Upami nuju asyhadu man teu diangkat, tetep kieu keneh. Asyhadu alla ilaha illallah namanya diangkat pas illallah. Itu ya. Nah, terus diangkat di kahanapkeun deui, henteu wa idamatuh. Diteruskeun kieu, angkat teras, teu turun deui, gitu ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Dan ayat sunnah oge sauna teh Pak.
bahwa setiap sholat tetepan orang atau mata orang lihat ke tempat sujud kecuali di dua tempat, yaitu ketika raf'ul musabihah, ketika mengangkat tadi curug ningali ka curug sakedap tong tos ningali curug teras sakedap, kemudian lihat ke tempat sujud deui. Nu kedua ketika berdoa kunut lihat kana telapak tangan. Selain itu lihatnya ke tempat sujud. Nah, mau di sujud ya. Nah, kemudian yang keberapa sekarang? 13. Nah, nukat 13 wa taslimatun ula. Bentar, tadi duduk tawaruk teraskeun. Jadi tanganna yang kiri dibeberkeun, yang kanan dikeupel sama curug dilepas, kemudian diangkat ketika ilallah. Kakina dalam posisi beda dengan iftiros. Kalau iftiros kita duduk di atas kaki kiri. Kita duduk di atas kaki kiri. Ya. Tapi pemitawarruk kita duduk di atas bumi langsung dengan kaki kiri ditaruh di bawah kaki kanan. Itu duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Dan di sini ada keterangan kumaha lamun masbuk. Masbuk mendapati imam tahiyat akhir, tapi dia masih rakaat katilu atau kadua. Apakah dia harus ikut imam dengan duduk tawarruk, anu duduk di atas bumi rada ciga miring gitu, tapi dia duduk tasyahud awal? Nah, di sini diterangkan Pak Saudate. Nah, nunamina duduk tawarruk mah sekedar wa sunnat tawarrukun fihi, sunat duduk tawarruk di dalam eta duduk tasyahud akhir, yaitu fi qu'udit tasyahudul akhir, yaitu di dalam duduk tasyahud akhir, wa huwa, yaitu yang ma ya'qibuhu salamun, mun ditungtungan ku salam. Jadi kata beliau, fala yatawarraqu masbukun fi tasyahudi imamihil akhir. Jadi tidak boleh duduk tawaruk bagi masbuk di dalam tasyahud akhirnya imam. Ini mun imam tasyahud akhir eta masbuk masih kene 3 rakaat atau 2 rakaat, maka dia tidak boleh tawaruk, tapi kedah tasyahud awal. Kami lihat dina kitab ieu nya. Jadi kadang urang mah dulu ikut-ikut batur, sigana batur tasyahud akhir siga akhir ikut urang mah, tapi urang kieu ikut siga kieu. Kan ternyata tina kitabna aya fala yatawarraqu, maka tidak boleh tawaruk bagi masbuk mendapati imamna tasyahud akhir padahal dia belum rakaat terakhir. Pokoknya tawarruk mah ketika ditungtungan ku salam. Upami acan salam tong tawarruk. Hatta ketika bade sujud sahwi, Pak. Diterangkan di sini wala, dan juga tidak boleh man yasjudu li sahwin, ketika seorang mau sujud sahwi. Jadi mun urang rakaat lupa ieu tadi 3 atau 4, maka nambah 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi itu kan dua kali Pak ya, 2 kali sujud. Ketika bade sujud sahwi, nu pertama itu duduknya kedah duduk iftiros biasa. Kemudian sujud sahwi dia iftiros deui. Sujud sahwi nu kadua nembe tawarruk, nembe salam. Jadi ketika mau salam dia baru tawarruk. Upami selain bade salam teu geuing tawarruk. Sunahna kedah iftiros ya gitu. Dan ketika orang sholat fardu tidak bisa berdiri, maka yang disunahkan duduknya dengan duduk iftiros ya, iftiros. Yang ke-13 rukunnya apa Pak? Salam wa taslimatun ula, yang pertama. Dan salam pun termasuk rukun ucapan, bukan rukun gerakan. Jadi bukan ngaluak lieu kiri kanana, tapi assalamu alaikum. Wa aqalluha, dan minimalna eta ucapan salam assalamu alaikum sakitu. Sunnahna ditambahan warahmatullah duna wa barakatuh, tapi teu ngangge wa barakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang jadi rukun adalah salam yang pertama. Yang kedua janten sunnah ya. Yang ke-14 naon Pak? Nah, tartibun. Tartib itu artinya sesuai urutan. Yang dulu didulukan, yang belakang belakangan. Sakitu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, tentu ini dari satu versi, Kita tidak menafikan kalau ada perbedaan. Tapi minimal, oh ternyata yang kita kerjakan teh geuning aya dasarna, gitu kan dari dulu teh aya. Gimana duduk seperti apa, sujud seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Kebutuhan atau mengaji dalam sholat dan kitab Al-Qur'an. Selanjutnya ada waktu sampai pukul 6. Dua pertanyaan apabila bapak-bapak ibu akan mengajukan silakan bertanya. Pertama kita mau berjamaah ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian makmum membaca Rabbana lakal hamd. Kata dari beberapa hadis tadi masih ada dari Anas bin Malik, kemudian juga dari Bukhari Khudri dan Abu Hurairah meriwayatkan, saya baca dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna majulul imamu yutamatihi fala tahfaliqu alaihi fa idza raka'a farqahu wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana masih ada lanjutannya. Ini muttafaqun alaih dan hadis-hadis yang lain juga yang dari Anas bin Malik juga muttafaqun alaih. Nah, ini berkaitan dengan bahwa makmum ketika sholat berjamaah itu tidak mengucapkan sebagaimana ucapan imam sambil dalam sujud kepada Allah. Seperti itu. Tapi juga memang ada pendapat yang tadi itu. Jadi karena ini masalah apa? Khilafiyah. Dan itu juga sunnah tidak jadi perdebatan karena jadi jangan mengejar yang sunnah kemudian yang kita kuatnya aja kemudian dilupakan. Terus saya sering melihat ketika orang tidak belum tegak berdiri sudah langsung sujud lagi, bahkan hanya sedang mengangkat tangannya sambil bergerak tapi posisi badannya masih dalam posisi ruku gitu. Dia langsung sujud. Padahal kan ada tumanina di situ ketika tidak, dan kemudian bahwa ada beberapa yang mengatakan bahwa tidak sah orang yang ketika antara ruku dan sujudnya tidak meluruskan tulang sulbinya. Gitu. Jadi ketika lurus tulang sulbi berarti tegak berdiri. Gitu. Nah, sementara ketika baru bangun bahkan belum sempat bangun, ketika langsung sujud lagi. Ada juga yang mungkin karena orang seorang yang subados, selesai berusuhan banyak orang sholat berfarida. Jadi mau berjamaah nggak tinggal si gedung khusyuk itu bagus, tapi ketika sendirian biasa berusuhan gitu. Sehingga itu kemudian ketika saya melakukan mendadak sambil bergerak menuju ke arah sujud dari ketika orang pada lakukan seperti itu. Kemudian terkait dengan terakhir jadi yang terakhir ketika sholat berjamaah atau misalkan akan masuk di rakaat terakhir dari stasiun akhir itu bahwa posisi imam duduk lalu, sementara kita di masuk apakah duduknya seperti duduk di imam ataukah karena kita masuk dan harus melanjutkan lagi dengan rakaat berikutnya kita duduknya firasat. Alhamdulillah dari Ustaz Abdul Qadir ada hadisnya ketika memang dijadikan imam itu untuk diikuti. Cuman memang kalau dilihat dari kitab ini memang dari kitab ini yang insya Allah yang pengarang kitab ini sudah tahu hadis itu, saya yakin banget karena ini Imam Ibnu Hajar ini muridnya Imam Zakaria Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari itu lebih tahu dari kita.
Cuman dari hadis ini diketerangkan dari kitab sini bahwa ketika mengangkat dari ruku itu bacaannya baik imam maupun mubalighin. Mubalighin itu yang bilang sami Allahu liman hamidah. Adapun baca Rabbana lakal hamdu ba'da intisobin, ketika beres lurus. Ketika zikir intiqalat ya tidak seperti itu. Kalau lihat dari kitab ini, ya mungkin tuh ya kalau ada yang mengambil dari hadis itu langsung diambil bahwa seperti itu, wallahu alam. Kedua mungkin masalah, jadi memang ada perbedaan pastilah, pasti ada perbedaan, tidak ada masalah. Dan itu kembali lagi sunnah. Tidak mengucap itu pun tidak masalah. Yang jadi wajib itu ketika takbiratul ihram harus Allahu Akbar, ketika Fatihah harus diucapkan, ketika tasyahud akhir harus diucapkan, ketika sholawat harus diucapkan, ketika salam harus diucapkan. Selain itu sunnah. Kemudian yang nah, tadi terakhir kalau masalah tasyahud akhir. Ya kalau di kitab ini sangat-sangat jelas sunnahnya tawaruk bagi siapapun yang mendapati bahwa setelahnya itu akan salam. Nah, makanya kalau di kitab ini jelas fala yatawarruk, maka janganlah duduk tawarruk limasbukin bagi masbuk yang mendapati imam sedang tahiyat akhir. Karena setelah itu pasti si masbuk mah bakal berdiri lagi, bukan salam. Kalau di kitab ini fala yatawarruk, sunnahnya itu duduk iftiras seperti tasyahud awal dari kitab ini ya. Jadi memang tentu seperti yang saya bilang tadi, perbedaan itu pasti ada. Nah, karena di kitab, tapi kalau di mazhab Syafi'i ini rata-rata sama, semua sama. Masalah tasyahud awal, tasyahud akhir, masalah ucapan salam dan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka satu lagi silakan Pak Edi. Terima kasih kesempatannya. Kalau tadi perbedaan antara sami Allah liman hamidah dengan benar itu hanya beda mazhab sebetulnya. Kalau tangannya seperti itu dari mazhab Syafi'i. Yang saya tahu kalau misalkan langsung pada mazhabnya Hanafi, seperti itu dari mazhabnya Hanafi. Ini pun ada perbedaan banyak juga. Kalau misalkan kita dari tasyahud awal dan tasyahud akhir pun sebetulnya agaknya banyak. Kalau dari mazhab Hanafi itu tasyahud awalnya tentunya iftiras, tasyahud akhirnya juga iftiras, tidak tawar. Kalau dari mazhab Maliki dua-duanya malah tawar, belum tawar tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau sama mazhab Syafi'i ya tasyahud awalnya iftiras dan tasyahud akhirnya adalah tawar. Jadi lagi kita ngambil itu dua-duanya apa namanya iftiras. Jadi dua-duanya tasyahud awal. Kalau misalkan duduk sholat yang 2 rakaat itu duduknya tidak seperti di awal iftiras, itu ada yang seperti itu, jadi tidak sampai penuh. Cuma ada saja pertanyaan, kalau misalkan imam lupa baca Al-Fatihah selanjutnya subhanallah juga masih bingung apa mungkin tadi menambahkan dulu yang Ustaz Abdul Qadir yang mengenai i'tidal. Jadi dalam sholat itu ada yang rukunnya sunnahnya tawil, panjang, dipanjangkan gitu ya. Seperti ruku itu sunnahnya untuk dipanjangkan. Kemudian sujud dipanjang. Tapi ada rukun qasir, rukun yang harus pendek. Harus pendek itu tetap harus memperhatikan tumanina. Di mana yang pendek itu? Ketika i'tidal dan ketika duduk di antara 2 sujud. Itu rukun qasir. Meskipun ada perbedaan pendapat juga yang tetap aja panjang, tapi ada kalau yang di kitab ini itu termasuk rukun qasir, rukun pendek. Tapi sependek-pendeknya tetap harus tumanina.
Ya ini tumaninah itu tadi bil qadri lafzi subhanallah, dengan ucapan sekedar subhanallah. Ya, Allah alam shawab. Dari Pak Deki tadi, bagaimana kalau mengingatkan imam ketika imamnya lupa Al-Fatihah gitu ya? Susah juga sih itu ya, susah juga ya. Allah alam kalau itu. Cuma memang di kita suka ada gini, mengingatkan imam yang salah itu pakai subhanallah. Kita boleh mengingatkan imam dengan subhanallah, tapi makmum harus berniat dari subhanallah itu harus ada niat minimal satu. Niatnya itu niat zikir atau niat mengingatkan. Jadi kalau niatnya punten, kalau niatnya zikir boleh subhanallah. Kalau niatnya mengingatkan dan zikir boleh. Tapi kalau niatnya mengingatkan saja maka batal sholat makmum. Sekali lagi, kalau niatnya mengingatkan imam berarti itu bentuk komunikasi dengan imam, maka batal sholatnya. Hatta dengan subhanallah. Makanya niatnya itu harus niat zikir atau niat zikir dan mengingatkan. Subhanallah, niat zikir aja, atau subhanallah niat zikir dan mengingatkan imam. Kelas. Jadi itu salah satu yang membatalkan berkomunikasi. Adapun tadi ketika imamnya lupa Al-Fatihah itu susah itu, nggak tahu dikumahakan gitu ya. Sedangkan tidak sah kalau tidak ada Al-Fatihahnya gitu ya. Itu kan salah satu hal yang Iya. Allah. Kalau sampai si imam nggak ngerti juga malah bingung kan jadi fatal. Jadi ada beberapa pilihan. Si makmum bisa mufarokoh, dia bisa menarik oleh atau mengingatkan langsung. Ini ada dalam keterangan silakan berkata itu tidak apa-apa sebetulnya. Misalkan begini, misalkan lupa huruf, misalkan lupa Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu mahal. Kalau ada kemungkinan kalau sendiri atau mengingatkan Al-Fatihah. Kalau bisa ayat Al-Quran, bisa dengan itu tidak apa-apa. Karena itu ada keterangannya Al-Fatihah. Ya. Allah alamnya itu bisa ada keterangan seperti itu ya, karena memang si kasusnya jarang. Kalau saya sih tidak ketemu di kitab ini, tidak ketemu di kitab ini. Jadi mengingatkan imam biasanya dengan zikir, memang dengan subhanallah ya, apapun itu. Tapi niatnya tadi, niatnya biniati zikrin, niat zikir dan isma, untuk memperdengarkan ke imam, mengingatkan. Dan ada hal lagi yang harus dicatat, katanya semua zikir dalam sholat selain jahar adalah sir. Tetapi meskipun sir itu ada syarat isma. Isma itu memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Jadi pamit kadang ukur dirinya sendiri, maka itu dianggap temaca. Allahu Akbar mulut teh hungkul kieu. Kadang-kadang ukurnya liarna sendiri. Baca Al-Fatihah kadang-kadang ukurnya liarna sendiri. Ruku kadang-kadang tasyahud kadang-kadang. Jadi kembali lagi sebagai kesimpulan dari rukun ini, rukun itu ada 3. Rukun hati yaitu niat, rukun fi'li gerakan, rukun qauli ucapan. Ucapan di dalam sholat rukunnya cuma 5. Jadi kalau ada orang tidak bisa sholat karena tidak hafal bacaannya, itu salah gurunya biasanya. Karena ucapan dalam sholat itu yang rukun cuma 5, yaitu takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian sholawat, kemudian salam. Itu pun kadang Al-Fatihah mudah hafal bisa diganti ku zikir yang kira-kira semakna dengan itu atau sebanyak itu hurufnya, ada seperti itu. Tapi Al-Fatihah mah biasa rata-rata apalah. Adapun rukun gerakan itu yang paling banyak. Nah, rukun gerakan itu ada yang harus tumaninah di 4 tempat, yaitu ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, dan ketika duduk di antara 2 sujud. Mungkin itu yang bisa disampaikan para Bapak Ibu. Kembali lagi, yang namanya fikih itu banyak pemahaman. Ini cuman ya. Oh, enggak. Izin satu pertanyaan. Enggak. Ini bagaimana hukumnya kalau sholat mengucapkan makna? Nah, kalau kita suka bermaksud khusyuk, lalu kita sambil mengucapkan makna itu. Hukumnya
Jadi pembahasan sholat ini memang tidak ada orang selesai karena ini adalah amal utama kita. Tapi bukan berarti kita memperdebatkan perbedaan, tapi itu utama. Dok, satu saja, sudah ada beberapa lagi. Biasanya ada beberapa imam yang mengkhususkan memanjangkan sujud ketika di akhir. Jadi sujud-sujud yang biasanya sih biasa bacaannya, tapi khusus untuk terakhir panjang pisan, kadang-kadang kita seberapa menit gitu. Yang kasih itu orang tua, kamu dari sujud pada jamar, kemudian kamu langsung berputar. Nah, memang seperti itu sunnahnya, karena yang saya tulis ketika Rasulullah membaca panjang sujud itu, ketika cucunya itu naik ke punggungnya kudaan gitu, sehingga itu memberi karena cucunya itu menyelesaikan dulu urusannya seperti itu. Tapi walaupun misalkan itu memanjangkan itu mungkin apakah namanya sujudnya atau kayak khusus terakhir seperti itu? Alhamdulillah. Mungkin ya dari pertanyaan Pak Dadan, gimana hukumnya sholat bari peureum sebenarnya? Bari peureum. Pingin khusyuk. Saya pernah jawaban, saya belum lihat di kitab ini. Cuman khusyuk itu pertama ada yang mensyaratkan khusyuk, ada yang tidak mensyaratkan khusyuk. Jadi khusyuknya yang penting rukunnya terpenuhi ya. Adapun melihat atau memejamkan mata itu tidak membatalkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Tapi sunnah kalau eta jelema beureum wae minimal pas sujud mah kedah buka mata. Minimal pas sujud mah kedah buka mata. Karena semua anggota harus sujud ketika sujud, termasuk mata. Jadi kalau jelema nu sok beureum wae karena pingin khusyukna ketika sujud mah kedah buka mata. Tapi saya tidak lihat di dalam kitab ini gitu ya. Cuma itu tidak membatalkan sholatnya. Adapun sujud di akhir itu harus lama. Saya di sini tidak ada pengecualian sebetulnya. Sama saja sujud dengan batasan tadi bacaannya subhanarabbiyal a'la, ada wa bihamdi salasan, atau nabi ditambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau bisa tasbih, tapi tasbih pun paling panjang ihda asyar atau 11 kali subhanallah. Jadi terpanjang-panjang tuh. Jadi kalau mengkhususkan saya belum dapat dalilnya, apalagi di kitab ini gitu ya, bahwa sunnah pada sujud akhir itu lebih panjang ketimbang sujud sebelumnya, itu nggak ada. Kalau saya lihat di sini mungkin ada dari lain, wallahu a'lam gitu ya. Cuman memang sebaiknya sholat itu tidak memberatkan imam, tidak memberatkan makmum. Komo mau jadi picariosen makmum, komo jadi picariosen makmum ya. Jadi untuk jawaban Pak Ustadz Abdul Qadir, saya belum menemukan pengkhususan untuk sujud akhir harus lama atau tidak. Bang nggak syarat? Jadi kenapa imam akhir itu panjang? Karena dari perintah berdoa di dalam sujud itu sangat dikabulkan. Kalau misalkan tidak bisa berdoa di sujud terakhir berdoa, banyak doa-doanya seharusnya memang sujud itu adil, adil dalam jangka waktu durasinya. Kalau tidak bisa mungkin, ini pun berkaitan kalau misalkan kita sholat berjamaah dengan munfarid, sebaiknya berdoa itu munfarid. Berdoa lebih lama itu ketika doa sendiri dan sunnah. Kalau berjamaah, pas sholat berjamaah ya secukupnya saja, tidak usah dibawa doa lebih. Itu berlaku bagi makmum mungkin. Kalau misalkan imamnya sudah tasyahud, sudah makan kepala itu, jangan kepada imamnya apa mungkin makmum juga berjamaah. Jika imam bergerak, ya. Jadi memang kalau imam itu memang harus teposliro kepada makmum, jelas itu Mbak ya. Dan setahu saya memang tidak ada yang membeda-bedakan sujud di sini lebih lama atau sujud di ini lebih pendek gitu. Tapi kalau makmum itu ada patokannya, tidak boleh lebih lama-lama dari imam. Malah ada yang membatalkan sholat itu jika dia terbelakang dari imam 2 rukun fi'li, itu bisa membatalkan sholatnya. Imam tos ngadeg, dia masih sujud. Imam ruku, dia masih sujud. Imam i'tidal, dia masih sujud, maka batal sholat, batal berjamaahnya sholat makmum tadi. Allahu a'lam bishawab. Jadi mungkin itu Bapak-bapak yang bisa disampaikan. Intinya memang kalau fikih ini luas sekali, luas sekali.
Ini yang kita baca yang saya baca masih sedikit sekali, cuman kita coba sharing karena boleh jadi ada dari bapak-bapak yang belum mengetahuinya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kelirunya dari kekeliruan nasi goreng. Saya mohon ampun dan mohon maaf pada bapak ibu sekalian. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa lebih baik, lebih bagus untuk melaksanakan sholat fardu dan informasi tentang ibadah kurban bahwa di Masjid Al-Araf telah terkumpul 2 ekor sapi dan nanti akan ada kelompok yang ketiga. Dan informasi juga dari kelompok RT 4 serta kelompok RT 5 dan dari Bapak Ustadz Daso akan menyumbangkan ke masing-masing 1 ekor sapi sehingga telah terkumpul 5 ekor sapi dan menuju 6 ekor sapi. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bagi para jamaah yang akan menjadi pendori atau berkurban silakan untuk mendaftarkan diri. Mau berkurban sapi silakan nanti bisa menghubungi panitia ataupun mau berkurban domba silakan nanti pas hari H atau sebelumnya bisa menitipkan hewan kurban domba. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi Alhamdulillah kita tutup tadi udah jatuh dengan alhamdulillah. Baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Maka silakan untuk menyantap sajian yang kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, masya Allah. Kita itu apa juga hiji. Amun, harus. Ya walau ya lah. Ame bersih. Kita ke. Oh daftarnya kan dilebetkan atau kan?